bahas tentang akad salam. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena kalau kita perhatikan hadis yang berbicara tentang keberadaan akad salam di masa Nabi SAW, berikut beberapa aturan yang berkaitan dengan akad salam itu sangat membantu kita untuk memahami akad-akad yang terjadi secara online. Karena seperti yang kita tahu, dalam akad salam, objek transaksi tidak ada ketika akad. Kemudian dalam akad salam, barang itu sifatnya mausuf fi dhimmah, dijelaskan berdasarkan kriteria tertentu dan nanti akan didatangkan oleh penjual pada waktu tertentu. Akad salam dilakukan di mana pembayaran secara tunai, sehingga akadnya dilakukan di depan, pembayaran dibayar secara tunai dan tidak ada lagi cicilan. Dan itu mirip seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat zaman sekarang dalam transaksi dropshipping. Dan beberapa kondisi yang lainnya yang ada pada akad salam, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai dasar tentang masalah transaksi dan bisnis online. Kita akan coba melihat tentang akad salam terlebih dahulu. Akad salam disebut juga dengan akad salaf. Dan di footnote saya kasih catatan, para ulama memberikan istilah lain dari akad salam dengan sebutan bai' mahawij. Bai' mahawij. Mahawij dari kata hajah yang artinya kebutuhan. Jual beli yang sangat dibutuhkan. Karena transaksi ini dilakukan ketika barang tidak ada, sementara keduanya, baik penjual maupun pembeli, sangat membutuhkannya. Sisi kebutuhannya di mana? Pemilik uang, yaitu pembeli, sangat membutuhkan barang itu. Sementara penjual juga membutuhkan dana lebih cepat untuk keperluan pribadinya dan bisa dijadikan sebagai modal untuk beli barang. Karena pembayarannya tunai di depan, sehingga penjual tidak perlu mendatangkan modal tapi dia bisa gunakan pembayaran dari konsumen. Kedua, kita kembali kepada materi buku. Akad salam disebut juga dengan akad salaf. Keduanya sinonim sebagaimana keterangan ahli bahasa. Hanya saja kata salaf bisa digunakan untuk menyebut utang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal salaf digabung dengan bai', digabung dengan jual beli. Dan salaf di situ maknanya adalah utang. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ini istilah yang mulia, kenapa sih dipakai untuk menyebut kata utang? Jadi salaf artinya pendahulu, dan utang itu kan dilakukan di waktu yang dahulu, sehingga disebut sebagai salaf karena utang itu terjadi sebelumnya ya. Kemudian terutang dana itu. Misalnya sekarang saya utang 10 juta, berarti jadi beban saya setelah akad itu dilakukan. Maka 2-3 hari berikutnya berarti saya mendapatkan beban senilai 10 juta yang itu telah mendahului saya. Makanya disebut dengan salaf. Disebut salam karena pembeli melakukan taslim atau menyerah. Taslim artinya menyerahkan sejumlah uang di majelis akad. Sementara disebut salaf yang artinya terdahulu karena uang pembayaran didahulukan. Selanjutnya mengerucut, salam lebih banyak digunakan oleh orang Hijaz. Orang Hijaz di sini adalah orang Mekah dan Madinah. Hijaz itu Saudi, bantaran sungai atau bantaran Laut Merah ke utara, itu namanya Hijaz. Di daerah Hijaz, Mekah, Madinah, Taif dan seterusnya itu, mereka lebih menggunakan istilah salam. Sementara salaf lebih banyak digunakan oleh masyarakat Irak. Demikian keterangan An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Hanya saja sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, beliau tidak menyukai penyebutan salam, beliau lebih suka penyebutan salaf.
Karena salam adalah turunan dari kata Islam, yang artinya tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala, sehingga selayaknya kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal yang kaitannya dengan khusyuk dan ketaatan. Ini dikutip oleh Syekh Dr. Muhammad Ali Ferkus hafizahullah ta'ala, seorang ulama Aljazair, dalam kitabnya Mukhtarat min Nususil Hadithiyah fil Muamalatil Maliyah, beberapa hadis pilihan tentang masalah muamalah. Tayyib. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa dalam masalah istilah ada sebagian yang memakai istilah salam, ada yang sebagian yang memakai istilah salaf, dengan khilaf yang terjadi di antara mereka. Namun karena di masyarakat kita lebih sering menggunakan istilah salam, maka kita gunakan istilah ini dan kita tinggalkan istilah salaf. Berikutnya kita akan beralih kepada pengertian salam secara istilah. Ada banyak pengertian salam secara istilah yang disampaikan para ulama. Perbedaan itu didasari perbedaan sudut pandang dalam memahami akad salam. Di sini saya kutip salah satunya, yaitu definisi yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, akad salam adalah aqdun ala mausufin bidhimmatin muajjalin bithamanin maqbudin bimajlisil aqdi. Akad untuk objek yang mausuf fi dhimmah, muajjal, tertunda, dengan pembayaran tunai di majelis akad. Kita ulang ya. Salam adalah akad, sehingga dia bukan rencana akad, tapi sudah akad. Dan bedakan antara rencana akad dengan akad. Akad untuk objek yang mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah berarti dia sudah dijelaskan berdasarkan kriteria. Bi dhimmatin muajjal, dan akan menjadi tanggungan untuk diserahkan muajjal secara tertunda. Bi thamanin maqbud, dengan pembayaran yang diserahkan secara tunai, bi majlisil aqdi, di majelis akad. Sehingga dari batasan An-Nawawi bisa kita tulis di sini ya. Batasan akad salam. Kita coba tuliskan batasan akad salam menurut keterangan An-Nawawi. Kata An-Nawawi, salam batasannya adalah akad. Sehingga dia bukan rencana akad, meskipun barangnya belum ada. Salam itu akad, bukan rencana akad, meskipun barang ada. Akad ala mausufin bidhimmah, akad untuk objek yang dijelaskan berdasarkan kriteria. Mausuf, objek mausuf. Istilah mausuf beberapa kali sudah kita sebutkan. Mausuf artinya dijelaskan berdasarkan kriteria. Dijelaskan kriteria. Bidhimmatin muajjal, dia sifatnya objek yang dalam tanggungan. Objek fi dhimmah, muajjal. Kita sering mendengar ada istilah ajal. Ajal itu berarti batas waktu akhir. Muajjal artinya tertunda. Objek fi dhimmatil muajjal artinya dalam tanggungan, dalam tanggungan untuk diserahkan secara
dalam tanggungan untuk diserahkan secara tertunda. Sehingga kalau saya sebagai penjual, maka saya punya tanggungan untuk menyerahkan objek itu di waktu yang lain, bukan di waktu akad. Bisa manin makbud dengan pembayaran dengan pembayaran tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai fi majlisil aqdi, di majelis akad. Sehingga Anda bisa lihat dalam salam yang didefinisikan oleh An-Nawawi ada 4 unsur ya. 1 akad, 2 dia objeknya mausuf. Karena dia bisa dijelaskan dengan kriteria. Lawan objek mausuf itu apa? Lawan objek mausuf fi dhimma, lawannya adalah lawan objek mausuf fi dhimma, lawannya objek muayyan, objek tertentu. Makanya salam tidak boleh objek muayyan. Objek muayyan tidak boleh. Objek mausuf fi dhimma untuk salam, maka dia tidak boleh objek muayyan. Ini yang perlu dicatat ya. Karena lawannya mausuf fi dhimma itu adalah muayyan. Makanya salam dengan objek muayyan batal dengan sepakat ulama. Karena gharar nanti jadinya. Fi dhimmatin muajjal, diserahkan dalam tanggungan yang diserahkan secara tertunda. Nah, dengan kriteria yang ketiga ini nanti ulama beda pendapat. Boleh enggak salam itu dilakukan secara hal? Ada tulisan ini ya. Muajjal. Ada muajjal. Ini beda hamzah dengan ain. Muajjal. Kelihatan nih? Muajjal. Ainnya kurang kelihatan. Kalau ini artinya tertunda. Kalau ini artinya disegerakan. Disegerakan. Jadi ini berkebalikan ya. Kalau pakai hamzah artinya tertunda. Kalau pakai ain artinya disegerakan. Nah, objeknya fi dhimma muajjal, lawan dari ini adalah salam muajjal. Akad untuk salam muajjal. Akad salam muajjal, apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Nanti insya Allah akan kita bahas. Ada khilaf di sini. Karena An-Nawawi menyebutkan definisinya salah satunya adalah muajjal. Dia harus tertunda. Muajjal berarti disegerakan. Pembayaran tunai, maka pembayaran yang sifatnya di kredit, dicicil, hukumnya dilarang. Dan jika orang melakukan salam sementara pembayarannya tidak tunai, maka transaksi ini bukan salam dan hukumnya masuk dalam kategori kali bil kali. Jadi ditegaskan bahwa jika pembayaran tidak tunai, maka ini masuk kategori kali bil kali. Kok bisa Pak kali bil kali? Salam tiba-tiba berubah jadi kali bil kali. Jadi akad salam yang pembayarannya tidak tunai jadi kali bil kali. Kenapa? Karena sudah akad. Yang kedua, objeknya fi dhimmah muajjal, nggak ada di tempat akad. Pembayaran tidak tunai berarti jadilah kali bil kali.
Sehingga jika ada orang yang melakukan akad salam tapi pembayarannya DP dulu, sudah langsung kita bisa pastikan ini kali bil kali. Makanya kalau dropship yang menurut Al Ustadz Arifin ini masuk dalam kategori salam, jika ini hanya DP dulu atau nanti pembayarannya tertunda karena menggunakan COD, ya, pembayarannya kan tertunda jadinya, maka langsung jadi kali bil kali. Kenapa? Sudah akad, objek belum dimiliki oleh penjual, sehingga ketika akad deal, penjual cari barang dulu. Nah, setelah dapat barang, nanti kita COD ketemu di sini ya. Nah, terus COD ketemu di sini, baru dilakukan pembayaran. Nah, itu jadinya kali bil kali. Wallahu a'lam. Tayyib, kita lanjutkan sekarang ya. Dalam akad salam, pembeli dinamakan al-muslim atau al-muslif atau rabbus salam. Sedangkan penjual dinamakan al-muslam ilaih atau al-muslaf ilai. Tayyib. Mohon maaf, ini saya perlu lihat dulu ke fikih sunnah ya. Kelihatannya ada yang terbalik nih. Tapi mohon di hold dulu, ditahan dulu. Sementara pembayaran kontan dinamakan ra'sul malis salam, modal salam. Dan barang yang dipesan yaitu beras dinamakan, jika barangnya beras ya, dinamakan al-muslam fihi atau dainus salam, utang salam. Tayyib, di sini saya kutip dari fiqh sunnah. Namun apakah ini terbalik atau tidak? Mohon untuk ditahan dulu, insyaallah di hari berikutnya saya bawakan fikih sunnah. Tayyib. Jika dilihat dari uangnya yang atau pembayarannya yang itu disampaikan secara tunai di depan, maka berarti pembeli menjadi al-muslim. Tapi kalau dilihat dari barangnya, penjual menjadi al-muslim. Nah, saya khawatir di sini ada yang terbalik. Mohon agar bagian ini ditahan. Besok kita akan bahas dengan melihat secara langsung dari fiqh sunnah. Berikutnya kita akan lihat hukum akad salam ya. Akad salam hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, catatlah. Kata Ibnu Abbas, Ashhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamma qad ahallallahu ta'ala fi kitabihi wa adina fihi. Saya bersaksi bahwasanya akad salaf yang penyerahannya tertunda sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya dan telah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Dalil dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil yang kedua adalah dalil dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anda bisa kasih numbering di halaman 64. Akad salam hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalil dari Al-Quran Anda kasih numbering A. Kemudian di bawahnya ada dalil dari hadis, Anda kasih numbering B. Nanti dalil dari ijma' ulama di halaman 65. Dan ulama sepakat, nah, Anda kasih numbering C. Nah, biar lebih enak untuk dibaca. Kemudian dalil dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW ketika tiba di Madinah,
masyarakat Madinah melakukan akad salam dalam waktu setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Sehingga betul-betul muajjal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Siapa yang melakukan akad salam, maka hendaknya timbangannya jelas, takarannya jelas, batas waktunya jelas. Sehingga beliau tidak melarang, tapi beliau hanya memberikan batasan yang diperbolehkan. C. Ulama sepakat bahwa akad salam hukumnya dibolehkan. Selain riwayat dari Sa'id bin Ibn al-Musayyib dan Abu Ubaidah, anaknya Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa transaksi salam hukumnya dilarang. Ada sebagian yang melarang itu, yaitu Sa'id Ibn al-Musayyib dan Abu Ubaidah, anaknya Ibnu Mas'ud. Ini sebagaimana keterangan Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' dan Al-Muhallad oleh Ibnu Hazm rahimahumullah. Tayyib. Sehingga pendapat jamaahir ulama akad salam hukumnya boleh, sementara ada ulama yang melarang, dan yang melarang di situ tadi siapa? Sa'id Ibnul Musayyib, salah satu ulama tabi'in, dan Abu Ubaidah, anaknya Ibnu Mas'ud. Tapi menurut keterangan Ibnu Mundhir, hanya 2 orang ini yang melarang akad salam. Wallahu alam, mungkin dengan alasan bahwa akad salam masuk dalam kategori baik ma'dum, jual beli yang ma'dum, yaitu jual beli yang tidak ada objeknya. Sehingga di situ beliau melarangnya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jamaahir ulama, diperbolehkan, dan itu bukan baik ma'dum karena status objeknya adalah mausuf fi dhimmah. Wallahu alam. Kita tambahkan satu lagi. Penjual salam tidak harus memiliki barang. Ketika akad salam dilakukan, penjual tidak harus memiliki barang. Bahkan ini menjadi ciri khas akad salam. Maka penjual tidak perlu ditanya, Anda punya barang atau tidak, karena memang akad salam penjualnya belum punya barang. Sehingga barang itu berada dalam tanggungannya untuk dia datangkan pada waktu yang ditetapkan. Muhammad bin Abil Mujallid mengisahkan, pada satu hari aku diutus oleh Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa al-Ash'ari, untuk bertanya kepada sahabat Abdullah bin Aufah. Mereka berdua berpesan, bertanyalah kepadanya, apakah dulu para sahabat semasa hidup Nabi SAW memesan gandum dengan pembayaran tidak lunas di muka dengan akad salam. Maksudnya pembayaran tidak lunas di muka adalah gandumnya diserahkan di belakang. Ketika Abdullah bin Aufah ditanya demikian, beliau menjawab, kami memesan gandum, yaitu syair, gandum kasar, dan minyak zaitun dalam takaran dan tempo penyerahan yang disepakati dari para pedagang negeri Syam. Kemudian Muhammad bin Abil Mujallid bertanya kembali, apakah kalian memesan langsung dari para pemilik ladang? Abdullah bin Aufah mengatakan, kami tidak bertanya kepada mereka tentang hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Sehingga kita kasih catatannya. Hadis dari Muhammad bin Abil Mujallid tadi ya. Sahabat pesan gandum dari namanya Al-Anbat. Kalau di hadis disebut Al-Anbat. Al-Anbat itu petani atau pedagang dari Syam yang bawa barang ya, bawa komoditas makanan dari Syam. Kita tulis saja pedagang Syam. Seperti yang kita tahu, Madinah itu bukan penghasil gandum. Di Madinah adanya kurma, sedangkan gandum itu didatangkan dari luar, dari Syam atau dari Yaman.
Nah, mereka yang datang ke Madinah dengan membawa gandum, membawa zaitun, dan membawa aneka hasil pertanian di Syam, itu dibawa ke Madinah. Nah, posisi mereka ini dikenal oleh penduduk Madinah dengan Al-Anbat. Nah, sahabat pesan dari pedagang Syam. Lalu sahabat Ibnu Abi Aufa tadi ditanya, apakah kalian ketika pesan dari pedagang Syam, kalian itu tanya mereka punya barangnya atau tidak, mereka petaninya atau tidak? Kalau petaninya kan berarti nanti nanam dulu, begitu panen bawa ke sini. Kata sahabat Abdullah bin Abi Aufa, kami tidak bertanya tentang itu. Baik. Berarti di sini kita bisa tegaskan pedagang Syam tidak punya barang. Tidak punya barang saat akad. Ini yang jelas ya. Dia tidak punya barang saat akad. Yang kedua, kita tambahkan lagi, pedagang Syam bukan, atau mungkin lebih tepatnya tidak bukannya, bisa jadi, karena sahabat tidak tanya. Bisa jadi bukan sumber keberadaan barang. Maksudnya gimana? Bisa jadi bukan sumber keberadaan barang. Sumber keberadaan gandum itu siapa? Petani. Sumber keberadaan zaitun juga petani. Sehingga sahabat tidak tanya, kamu itu petani atau bukan? Ketika ditanya oleh Muhammad bin Abil Mujallid, sahabat ketika ditanya tentang itu, mereka jawab, kami nggak pernah tanya ke para pedagang itu apakah mereka petani atau bukan. Artinya apa? Yang penting barang itu didatangkan. Sehingga akad salam itu boleh dilakukan dengan trader. Akad salam boleh dilakukan dengan trader. Tengkulak ya. Nanti tolong carikan barang dalam jumlah sekian, serahkan di tahun sekian, dan seterusnya. Maka akad salam tidak harus dengan produsen. Kalau produsen maka jadinya bukan akad salam lagi, tapi akad istisna. Akad salam juga tidak harus dengan petani, tapi akad salam bisa dengan menggunakan atau bisa melalui trader. Baik. Nah, dalam diskusi yang pernah saya lakukan dengan Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, beliau pernah menyampaikan bahwa hadis ini, Muhammad bin Abil Mujallid, itu beliau kasih kesimpulan, dalil ya, bahwa salah satu di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang menyerahkan barang tidak harus penjual. Sehingga tadi misalnya pedagang Syam ini namanya siapa misalnya? Namanya A. Pedagang Syam namanya A. Maka tidak harus A ini yang menyerahkan ke sahabat yang pesan tadi. Bisa orang lain. Yang penting barang itu didatangkan oleh A, sementara kurirnya bebas. Yang penting barang itu didatangkan oleh A, sementara kurirnya bebas. Yang menyerahkan tidak harus penjual. Sehingga misalnya begini, Anda akad salam dengan saya, pesan 100 sandal, pembayarannya 10 juta, bayar di depan 10 juta, nah, uang saya bawa. Lalu saya berangkat ke Surabaya,
saya carikan 100 sandal. Perjanjiannya bulan depan. Bulan depan saya minta kepada B tolong antarkan 100 sandal ini ke X yang pesan saya. Alamatnya di sini. Diantarlah sama B. Hukumnya boleh. Sehingga mungkin Anda akan ketemu dengan B, tidak ketemu dengan A. Setelah penyerahan barang, Anda ketemu dengan B. Dan itu diperbolehkan. Sehingga seperti dalam skema dropship ya. Dalam skema dropship ada supplier yang dia antar barang, yang ini konsumen. Dia pesan barang dari supplier, antarkan langsung ke konsumen. Sehingga barang tidak lewat dropshipper dulu baru ke konsumen, tapi dari supplier langsung diantar ke konsumen. Ya. Dan kata beliau, tidak masalah yang kayak gini, karena tidak ada ketentuan salam itu harus diserahkan sendiri oleh pihak penjual. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan kita masih punya beberapa materi tambahan seputar masalah salam. Ada macam-macam salam, ada uang harus diserahkan di depan, dan beberapa ketentuan yang lainnya. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau menyampaikan sesuatu, dan kita coba baca terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa Safdah TV, Hafizah Agnia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara kredit rumah agar tidak riba? Bagaimana cara kredit rumah agar tidak riba? Coba kita angkat pertanyaan. Silahkan. Sebentar Pak, ini kok tidak loudspeaker ya? Bukan, saya silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya nih Ustaz, masalah perkara gharar Ustaz. Silakan. Saya membeli hasil daripada produk lanjutan, tapi perhitungannya itu saya memperkirakan hasil dari 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan minyak sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo. Nah, saya memperkirakan itu saat boleh dikatakan hampir menjelang panen. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini perkaranya gharar bolehkan atau tidak Ustaz? Baik, cukup Bapak. Cukup sebentar itu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek seperti ini dulu pernah dilakukan oleh sahabat ya. Yang disebut dengan bai' bil khars. Jual beli dengan dengan perkiraan. Sehingga ada orang yang misalnya mau beli kurma, Nabi SAW mengizinkan asal dia sudah siap untuk dipanen. Dia datang ke kebun, kemudian keliling kebun dengan melakukan takhris tadi. Lalu dia perkirakan, ini kurang lebih akan keluar sekian kintal. Kalau satuan dulu bukan kintal ya, satuan dulu wasak. Untuk nilai yang besar namanya wasak. Ini nanti kurang lebih akan keluar sekian wasak. Kemudian deal-dealan sama pemiliknya, mau dibayar dengan harga berapa. Akhirnya deal-dealan, setelah itu diambil mungkin 1 hari 2 hari lagi. Dan itu diperbolehkan karena transaksi seperti ini, meskipun ada gharornya kecil. Orang Jawa juga melakukannya ketika nebas padi ya. Ada padi yang siap panen, kemudian nanti ditakhris, diperkirakan nanti akan keluar berapa kintal, terus ditransaksikan. Nah, selama plus minusnya, standar deviasinya kecil, boleh. Acuannya adalah selama standar deviasinya kecil, hukumnya boleh. Tapi kalau standar deviasinya gede, hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana caranya kredit rumah KPR agar tidak riba? Berarti Anda harus
membeli rumah itu langsung dari pemiliknya. Anda beli rumah dari pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemiliknya dalam hal ini adalah developer. Wah, developer tidak menyediakan layanan kredit, Pak. Berarti kalau Anda mau melalui pihak ketiga, dalam hal ini adalah lembaga keuangan, maka minta lembaga keuangan itu untuk beli rumah tersebut dari developer. Setelah dibeli, dijual kembali kepada Anda secara kredit. Sebagian bank syariah mau diajak seperti itu, sehingga Anda sama sekali tidak melakukan akad dengan developer, tapi Anda akadnya dengan bank. Makanya Anda tidak boleh ngasih DP ke developer, karena Anda tidak akad dengan developer. Kalau Anda ngasih DP ke developer, terus sisanya dilanjutkan dengan bank, itu akad utang. Tapi yang benar adalah bank beli dulu dari developer, setelah dapat baru Anda berakad dengan bank. Wallahu a'lam. Silahkan. Lembaga keuangan. Maka minta lembaga keuangan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Kemarin saya sebetulnya udah tanya juga, tapi belum dijawab. Itu kalau saya sebagai supplier, nah saya beli barang ke pemasok, dalam hal ini importir ya. Nah saya untuk pembayaran, saya dapat tempo gitu kan, katakanlah 1 bulan gitu. Kemudian saya jual juga barang itu ke customer saya, perusahaan ya. Nah saya pun kasih tempo kepada perusahaan tersebut untuk pembayaran, karena sistem perusahaan seperti itu gitu kan. Jadi saya kasih juga tempo. Nah bagaimana dengan jual beli seperti ini? Baik. Seingat saya sudah, Pak. Bapak sudah telepon dan sudah saya jawab, seingat saya. Saya nggak dengar itu kemarin. Oh, nggak dengar ya. Baik. Iya. Baik. Setelah ini TV-nya jangan dimatikan, Pak ya. Cukup, Bapak. Oke. Nah. Tayyib, kita coba kasih penjelasan secara tertulis ya. Jadi posisi Bapak sebagai apa ya? Penghubung antara supplier, karena barangnya barang impor, dengan sebuah perusahaan. Supplier, kemudian di sini ada Bapak sebagai apa? Saya sebut saja trader ya. Kemudian nanti ke perusahaan PT. Akad Bapak dengan supplier yang ini ada di luar negeri, akad Bapak dengan ini hukumnya boleh, baik tunai maupun kredit, nggak ada masalah. Selama supplier sudah punya barang itu. Jika supplier adalah seorang produsen, berarti akadnya akad istisna. Mau tunai mau kredit silahkan. Nah selanjutnya adalah akad Bapak dengan PT ini ya. Akad Bapak dengan PT. Bapak melakukan akad dengan PT, berarti objeknya belum Bapak miliki. Sementara tadi disampaikan bahwa pembayaran PT itu kredit juga bertahap ya. Pembayaran PT bertahap. Jika pembayarannya bertahap kredit, berarti bukan salam. Ini penting ya, bukan salam. Karena bukan salam, maka tidak bisa dilakukan kecuali jika barangnya sudah ada. Kalau akadnya salam, Anda boleh menjual ke PT meskipun barang belum ada. Tapi kalau akadnya bukan salam, Anda tidak boleh menjual ke PT sebelum barang ada. Sehingga misalnya objeknya adalah objek X. Tunggu objek X itu dikirim dulu ke tempat Anda. X ada. Nah, selanjutnya setelah Anda megang objek X itu, Anda sudah beli, meskipun bayarnya kredit ya, tidak apa-apa, bayar kredit biarkan aja. Yang penting sudah beli. Dan bedakan antara sudah akad dengan pembayaran. Anda sudah beli, barang itu sudah Anda miliki dan sudah ada di Indonesia, sudah ada di tempat Anda. Nah, setelah barang ada di sini, baru silahkan dilakukan akad dengan PT. Sehingga nanti Anda MOU dengan PT, AJB dengan PT, itu setelah barang ada. Dan tidak boleh barang X langsung diantar ke PT. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda menjual sebelum memiliki barang itu, atau Anda menjual sebelum menerima barang itu, dan dua-duanya
menjual sebelum memiliki atau menjual sebelum menerima, dua-duanya tidak boleh, kecuali salam. Padahal tadi disampaikan bahwasanya PT bayarnya secara tempo. Makanya kalau mau seperti itu minta kepada PT bayarnya tunai. Kalau PT tidak mau, nah modelnya kayak gini. Barang Bapak terima dulu, baru setelah itu diantar ke PT. Wallahu alam. Tayyib. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dengan Roni dari Jakarta. Silakan Bapak. Punten, tadi saya mendengarkan penjelasan Ustaz terkait akad salam yang misalkan ada pemesanan barang sudah dibayar tunai terus tapi kita yang tadi model kayak dropshipper Ustaz. Jadi barang langsung dikirim ke customer langsung dari si produsennya seperti itu. Nah, cuman saya agak bingung Ustaz, waktu itu Ustaz pernah jelasin terkait yang misalkan mau menjual itu kita harus minimal ngadang dulu gitu Ustaz, atau misalkan megang si barang dagangnya itu meskipun kita hanya ketemu pada saat proses pengiriman. Itu bedanya apa ya Ustaz ya, kalau boleh tahu? Baik, alhamdulillah. Cukup Bapak. Yang kedua Ustaz, punten, ini terkait misalkan nih ada orang mesen barang nih, biasanya saya mau DP dulu nih, soalnya dengan asumsi takut nanti barang nggak dikirim, makanya biasanya dia akan melunasi misalkan 1 hari sebelum barang dikirim. Kalau misalkan seperti itu, apakah diperbolehkan dalam akad sesuai syariat gitu Ustaz? Baik. Itu aja, terima kasih, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Inilah pentingnya ketika kita belajar tentang macam-macam akad dan konsekuensinya. Jadi beberapa pernyataan yang pernah kita sampaikan saat kita belajar tentang pengantar fikih jual beli, kita telah tegaskan bahwa setiap akad ada konsekuensi akad. Ini kaidah ya. Setiap akad maka ada konsekuensi akad. Sehingga kalau ada akad tapi tidak berlaku konsekuensi akad, nggak ada konsekuensi akad, maka akadnya dianggap batal. Dulu kita kasih contoh, ada orang menawarkan diri kepada orang lain. Saya mau menikah dengan kamu. Setelah akad nikah, kita nggak usah kumpul, berpisah selamanya, nggak usah komunikasi, nggak usah apapun, saya nggak usah dinafkahi, sudah kita berpisah sampai mati. Lah kowe rabi nggo apa? Kamu nikah untuk apa? Berarti dia setelah akad nikah, konsekuensi semuanya nggak dijalanin. Itu sama dengan tidak melakukan apapun. Kita akan jual beli ya, ini jual beli, nanti ada AJB-nya. Tapi uang saya serahkan, barang jangan Bapak serahkan. Pokoknya AJB saja, akad jual beli. Setelah itu kita pulang masing-masing, barang dan uang tidak perlu diserahkan. Lah kamu ngapain akad jual beli? Karena konsekuensinya tidak dijalankan. Nah, akad juga ada aturannya. Ada aturan akad. Konsekuensi dijalankan dan aturannya harus dipenuhi. Sehingga berbeda-beda antara satu akad dengan akad yang lain. Dan itu juga berkonsekuensi pada perbedaan konsekuensi dan perbedaan aturan. Baik. Anda bertanya tentang masalah ada DP, kemudian penjual harus menerima barang itu meskipun di jalan ketika proses kirim, baru setelah itu boleh diakadkan dengan pembeli. Itu berbicara untuk akad yang non salam semuanya. Kalau kita sudah masuk di ruang salam, maka aturan-aturan yang kemarin itu sudah nggak berlaku. Ini akad khusus yang dia punya konsekuensi khusus, punya aturan khusus. Apa aturan khususnya salam? Tadi sudah kita sebutkan menurut keterangan An-Nawawi. Akad untuk barang yang dijelaskan berdasarkan kriteria
dalam tanggungan penjual untuk diserahkan pada waktu tertentu dengan pembayaran secara tunai di depan. Sudah? Kalau akadnya memenuhi 4 kriteria ini, sebagaimana definisi An-Nawawi, maka dia akad salam. Supplier, trader, PT. Ini contohnya ya, yang bukan akad salam. Saya tulis ulang. Supplier, trader, PT. Kalau yang akad salam gimana Pak? Yang akad salam alurnya dibalik. PT pesan ke trader, Mas, tolong carikan dong bahan baku. Bahan baku apa Pak? Saya butuh apa misalnya karet 1 kintal. Baik, harganya 10 juta. Langsung PT transfer 10 juta. Padahal trader belum punya karet senilai 1 kintal tadi, sebanyak 1 kintal. PT transfer 1 juta. Sudah? Lalu trader nyari ke supplier. Dia berangkatlah ke mana, misalnya Malaysia atau di Sumatera, cari produsen karet. Dapat. Setelah dapat, nah ini terserah. Dia mau tunai boleh, mau kredit boleh, silahkan. Akad salamnya kan ini, trader dengan PT. Ini akad salamnya. Dari mana kita bisa sebut akad salam? PT bayar secara tunai, mesen barang yang dijelaskan berdasarkan kriteria, dan jadi tanggungan trader untuk diserahkan pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya trader melakukan akad nih dengan supplier. Dan ini 2 akad yang berbeda. Trader melakukan akad dengan supplier. Spidol biru mana? Baik. PT melakukan akad dengan trader, trader melakukan akad dengan supplier. Ini 2 akad yang berbeda. Nah, ketika mereka melakukan akad dengan trader atau supplier melakukan akad dengan trader, boleh nggak kredit? Boleh saja. Sehingga Anda minta, tolong supplier kirim barang dulu, nanti uangnya langsung saya transfer. Begitu ada bukti pengiriman, supplier ngirim, boleh nggak dia ngirim langsung ke PT? Boleh, seperti yang tadi kita sebutkan. Karena akadnya akad salam. Nah, baru setelah itu trader langsung transfer uangnya ke supplier. Jadi sudah disebutkan bukti pengiriman. Ini bukti pengirimannya, sudah saya naikkan kapal, ada kertas bukti pengiriman, langsung difoto, kasih tahu ke trader, barang sudah on shipping. Baik, uang saya transfer. Barangnya dikirim langsung ke PT. Boleh, kenapa? Akadnya salam. Lah dulu kata Ustadz, trader harus nyegat dulu barang itu di jalan, baru boleh ditransaksikan dengan PT. Itu kalau yang kayak gini, PT kredit, sehingga alurnya dari supplier. Supplier bertransaksi dengan trader, lalu trader menjualnya ke PT. Berarti kalau prosesnya kayak gini, maka supplier tidak boleh menyerahkan barang langsung ke PT, karena PT tidak bayar secara tunai. Sebenarnya perbedaannya, kalau Anda perhatikan, hanya dalam masalah dia mau bayar tunai atau tidak. Kalau dia mau bayar tunai di depan, sudah, akadnya jadi lebih gampang. Bisa kita gunakan akad salam. Baik. Tapi kalau yang terjadi, PT-nya bayarnya belakangan, apalagi DP dulu, kan sudah ada DP kan berarti tidak tunai ya. Apalagi DP dulu. Kenapa DP dulu? Nanti nggak dikirim-kirim kalau nggak dikasih DP. Berarti akadnya bukan salam. Kalau akadnya bukan salam, ada DP dulu, barang tidak boleh langsung dikirim dari supplier ke PT, tidak boleh yang kayak gini. Kalau barangnya dikirim seperti ini, berarti trader terhitung menjual barang yang belum
diterima. Dan Nabi SAW melarang itu. Anda bisa lihat di pembahasan tentang takobut. La tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau menjual barang sampai kau menerimanya. Berarti kalau belum diterima, tidak boleh langsung dikirim ke PT. Cegat di jalan, sudah saya terima. Nah sekarang hubungi PT, jadi beli atau tidak? Baik, pertanyaannya ya sekarang ya. Untuk kasus perbankan, kenapa di bank itu tidak bisa menggunakan akad salam? Kan enak tuh, bank belum punya barang sudah bisa akad. Anda coba lihat ini ya. Bank, nasabah, ya. Bank, kemudian nasabah, lalu di sini dealer. Kalau pakai akad salam jadinya gimana? Kalau pakai akad salam, bank melakukan akad salam dengan nasabah, berarti bayarnya tuh tunai. Boleh nggak kayak gini? Boleh ya. Nasabah bayar tunai ke bank. Sudah? Setelah itu bank mencarikan barangnya ke dealer. Dia transfer kendaraan yang diinginkan oleh nasabah, kemudian dealer langsung mengantarkannya ke nasabah, tidak perlu lewat bank. Dengan akad salam. Ini boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Baik. Tapi nggak mungkin, gitu ya. Kenapa? Nasabah ke bank bayar tunai, nggak mungkin. Namanya orang ke bank itu butuh duit, nah, gitu ya. Pasti mau kredit. Sehingga nggak mungkin melakukan akad salam. Makanya kenapa bank itu nggak bisa akad salam? Karena nggak ada nasabah yang datang ke bank bayar tunai. Ngapain dia datang ke bank? Mending langsung ke dealer. Nah, sehingga permasalahan kemarin, kenapa dealer harus ngantar dulu ke bank? Nggak boleh langsung ke nasabah. Ini kan beberapa kali kita bahas ya. Karena nggak mungkin bank melakukan akad salam. Wallahu ta'ala. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Esi di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang belanja online COD ada administrasinya, Ustaz, tambahan. Misal harganya 50.000, ongkirnya 10.000, karena dia COD, ada tambahan biaya penanganan sebesar 2.500. Jadi totalnya 62.500. Apakah ini termasuk riba? Baik. Kita coba angkat pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon televisinya dikecilkan volumenya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisinya dikecilkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah terhubung, silahkan. Iya, Ustaz. Saya mau tanya ini, Ustaz. Halo? Silahkan Bapak, sampaikan. Iya, saya mau tanya ini, Ustaz, berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan barusan tentang akad salam, Ustaz. Nah, ini gini, Ustaz, saya punya lapak di Tokopedia misalnya, Ustaz ya. Kemudian ada orang pesan, sudah saya pampangkan di gambar-gambar yang ada itu dengan saya, Ustaz. Nah, kebetulan ada produk yang habis gitu, Ustaz. Kemudian ada orang pesan. Nah, setelah saya pesan ternyata barang saya itu saya lupa hapus. Nah, masih ada orang pesan. Kemudian apakah boleh, Ustaz, saya mengambilkan barang di tempat lain gitu? Baik. Cukup Bapak? Iya, cukup. Syukran jazakallah. Syukran wa jazakumullah khairan. Nah. Tentang COD ada biaya admin 2.500. Insya Allah jika memang itu sesuai dengan biaya real yang dibutuhkan untuk masalah administrasi COD, karena saya tidak tahu administrasi COD itu apa. Mungkin nanti nyetak kertas terlebih dahulu atau apa, dan kena biaya 2.500. Jika memang itu sesuai kebutuhan real, insya Allah tidak masalah. Dan tidak ada riba di situ.
Karena di sini sifatnya hanya masalah administrasi jual beli. Ada biaya kirim sendiri, ada biaya admin sendiri, dan biaya admin ada nilai tersendiri dengan nilai yang kecil. Jika sesuai kondisi real, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, Anda punya lapak barang habis, kemudian Anda lupa untuk mengupdate. Kalau memang habis, ya sampaikan habis ya. Dan tolong bagi para penjual, jika Anda menjual sesuatu, agar tidak mengecewakan pembeli, jika barang habis, tolong update, kasih tahu habis. Sama seperti gini ya, Anda buka toko, lalu toko Anda bisa diakses secara online informasinya. Di situ tertulis secara online buka. Pembeli datang ke toko Anda, ternyata sampai di situ tutup. Kecewa nggak dia? Kecewa. Oh, katanya buka, tapi nyatanya tutup. Kecewa dia. Baik, kira-kira Anda kalau sebagai pembeli merasa kecewa, diberlakukan kayak gitu, Anda nyaman nggak? Nggak nyaman. Mungkin Anda akan komplain ke pemilik toko, Pak, saya lihat di internet toko Bapak buka, tapi kok ini tutup, Pak? Padahal saya sudah jauh-jauh ya. Perjalanan 5 kilo, 10 kilo. Ayo mohon maaf Mas, saya lupa update. Ya, lupa update info. Ya, seharusnya yang kayak gini perlu dihati-hati ya. Jadi tolong dihati-hati benar agar tidak mengecewakan orang. Apalagi dalam transaksi online di marketplace, konsumen bayar dulu. Nah, setelah dia bayar, ternyata Anda tidak punya barang, misalnya Anda nggak jadi kirim, itu kan nanti dibatalkan oleh pihak marketplace. Dan proses uang dikembalikan, nah itu butuh proses yang ya bikin rumit orang. Nanti harus ngisi data, kemudian ditransfer ke bank mana dan seterusnya. Ya. Nah, saya pernah mengalaminya, ya, harus ngisi data dan rumit. Kemudian ditanya banknya di mana, bahkan kode bank dan seterusnya. Kita ngisi seperti itu mungkin tidak nyaman. Maka jadinya kita kecewa gara-gara pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Karena itu tolong dihati-hati, jika habis segera update habis. Tinggal satu, segera update tinggal satu. Jangan cuma dipampang 5 terus, 10 terus. Ya. Tersedia berapa? 10. Tidak pernah diupdate-update. Padahal barang di rumah itu mungkin tinggal satu, update satu. Nanti kalau ada orang beli lebih, biar dia tahu di tempat kami tinggal satu. Nah, sekarang permasalahan pada hukum. Anda tidak punya barang. Namun kemudian ada orang yang pesan, boleh nggak Anda ambilkan dari orang lain? Kembali kepada permasalahan, apakah akad salam di marketplace itu dibolehkan? Karena di marketplace uangnya tidak diterima oleh penjual, tapi uangnya ngendap di mana? Di rekening bersama. Betul, pembeli membayar secara tunai, dia check out transfer, tapi uang itu kan mengendap di rekber, bukan masuk di tempat Anda, dan Anda belum bisa ngambil. Berarti itu belum menjadi hak Anda untuk memanfaatkannya. Baik, apakah ini bisa disebut sebagai akad salam? Nah, untuk bisa memahami itu berarti kita perlu belajar terlebih dahulu skema transaksi di marketplace. Uang itu milik siapa? Insya Allah nanti akan ada kajian yang lebih lanjut tentang masalah skema transaksi marketplace, dan di situ kita akan menjelaskan uang di rekber itu milik siapa? Milik pembelikah, milik penjualkah, ataukah milik siapa? Wallahu a'lam. Baik, mohon ditunggu ya penjelasan itu. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Apa hukum pengobatan dengan sengat lebah sementara itu menyebabkan kematian lebah tersebut? Apa hukum pengobatan dengan menggunakan sengat lebah sementara lebah ketika sudah dipakai untuk sudah menyengat, lebahnya mati? Sehingga ada dua pertimbangan di sini ya. Pertama dari sisi hukum pengobatannya, yang kedua dari sisi kematian lebahnya.
Dan membunuh lebah termasuk perbuatan yang dilarang, karena hewan yang dilarang dibunuh salah satunya adalah lebah. Tayyib. Pertama yang kita pahami begini. Semua yang ada di alam raya ini Allah ciptakan untuk manusia. Dalam arti boleh mereka manfaatkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Sehingga kita boleh memanfaatkan apapun yang ada di muka bumi ini, kecuali yang dilarang oleh Allah. Seperti minum khamar, makan daging babi, daging anjing, dan seterusnya. Anda nggak perlu tanya, kenapa Allah ciptakan babi kalau memang nggak boleh dimakan. Juga kita nggak perlu tanya, kenapa Allah ciptakan anjing kalau memang nggak boleh dimakan. Ya. Kalau seperti itu, kenapa Anda tidak tanya, kenapa Allah ciptakan kotoran kita, sementara itu tidak boleh kita makan? Ya kan sama-sama tidak boleh kita makan. Makanya hidup di dunia tidak seperti di surga, semuanya boleh. Di dunia ada ujian. Nah, bagian dari ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan beberapa makanan makhluk yang dia nggak boleh dikonsumsi, beberapa makanan yang tidak boleh dimakan. Itulah bagian dari ujian. Baik. Yang kedua, di antara kaidah dalam masalah makanan adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri ketika itu dikonsumsi. Maka apapun yang ada di muka bumi ini silahkan dimanfaatkan. Yang penting tidak dilarang secara syariat dan tidak membahayakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu aydikum bitahluka. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah juga berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah sangat sayang kepada kalian. Allah sayang kepada kalian, tapi kalian enggak sayang kepada diri kalian sendiri. Nah, berarti dia mendurhakai Allah karena tidak sayang kepada dirinya sendiri. Nabi SAW juga bersabda la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga mengkonsumsi makanan yang membahayakan diri sendiri hukumnya dilarang. Baik. Kita kembali kepada masalah sengatan lebah. Sengat lebah berarti di situ ada apa? Ada racun lebah ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh yang disengat. Itu halal atau haram? Kita lihat, ada nggak dalil yang melarang? Tidak ada. Sejauh yang kita ketahui, wallahu ta'ala alam, atau berdasarkan apa yang kita tahu, kita tidak menjumpai dalil. Saya mohon maaf ya, saya tadi meralat. Kita tidak menjumpai dalil yang menyatakan bahwa sengat lebah, racun lebah hukumnya dilarang. Kami tidak menjumpai dalil tentang itu. Baik, berarti pertimbangan berikutnya adalah apakah itu memberikan bahaya? Ini untuk pengobatan. Oh, kalau untuk pengobatan berarti tidak membahayakan, malah memberikan manfaat. Baik. Sekarang kita beralih kepada pertimbangan ini kan membunuh lebah. Membunuh lebah hukumnya dilarang. Membunuh lebah hukumnya dilarang. Namun jika itu memberikan manfaat kepada manusia, apakah jadi boleh? Ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang nabi yang istirahat di bawah pohon. Kana nabiyyun minal anbiya nazala tahta syajarah. Ada seorang nabi yang istirahat di bawah pohon. Faladaghadhun namlah. Lalu beliau digigit semut. Nabi ini digigit semut. Akhirnya Nabi ini merasa gatelan, semut tadi dibunuh. Lalu beliau perintahkan agar rumah semut ini dibongkar. Terus rumah semut tadi dibongkar, dibakar semuanya satu kampung. Satu kampung semut. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahalla namlatun wahidah. Kenapa yang dibunuh enggak satu semut saja? Kok yang lain ikut dibunuh? Kenapa? Padahal yang gigit kamu kan cuma satu semut. Maka di sini menunjukkan Allah membolehkan
manusia untuk membunuh satu semut yang gigit kita, ya, dalam rangka untuk menghindari madaratnya. Tapi untuk semut yang lain jangan, karena mereka nggak bersalah. Tayyib. Dari sini sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil, berarti sengat lebah yang itu tujuannya memberikan manfaat bagi manusia, ketika dia digunakan, ya, meskipun nanti menyebabkan matinya lebah ini, hukumnya diperbolehkan. Sehingga membunuh lebah karena di situ ada manfaat yang kembali kepada manusia, hukumnya diperbolehkan. Dan hal yang sama juga bisa kita saksikan untuk kasus orang yang memanen madu. Saat orang panen madu, Anda bisa lihat di situ ada larvanya enggak? Sebagian ada larvanya, sebagian masih titik telur. Ya, karena seperti yang kita tahu, fungsi atau tujuan lebah mengumpulkan madu di sarangnya adalah sebagai bahan makanan bagi larva. Nah, setelah madu ditaruh, nanti si ratu bertelur, kemudian ditaruh di masing-masing yang sudah berisi madu tadi. Nah, saya tidak tahu apakah telurnya dulu atau madunya dulu. Yang jelas madu ditaruh di situ untuk makanan larva. Nah, ketika orang panen, ya lalu diperas, otomatis ada larva yang mati, ada lebah yang ikut mati. Tapi itu nggak jadi masalah, karena kalau nggak gini orang nggak bisa minum madu. Padahal madu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara konsekuensinya ketika mengkonsumsi madu, mengambil madu, pasti nanti akan membunuh sebagian lebah. Yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, satu lagi melalui, ya, silakan. Afwan Ustaz, dari Edi di Jogja. Ustaz, saya pengantin baru, buka usaha modal dari mertua, udah jalan. Baru tahu ternyata modal pinjaman dari bank, yang bayar bunga juga mertua. Bagaimana Ustaz, saya bingung. Baik. Ya, seharusnya sebagai mantu ya, Anda lebih mandiri, mungkin itu lebih bagus, agar tidak terlalu menggantungkan kepada mertua. Baik, ini bukan termasuk mengikuti sarannya Panembahan Senopati, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, rabi tanpa bondo. Nah, ini jangan ditiru yang ketiga ini ya. Kalau nikah ya harus keluar modal. Baik, begini. Pertama, apakah orang tua ketika utang di bank, dia meminta persetujuan Anda? Mas, kamu kan mau usaha, tidak punya modal, ini tak pinjamkan ke bank. Dan di posisi itu orang tua belum pinjam bank, sehingga proses orang tua pinjam bank atas pengetahuan Anda. Kalau sampai terjadi seperti ini, Anda wajib melarang. Anda wajib melarang. Sehingga ke orang tua tetap pinjam, lalu uangnya dikasihkan ke Anda berhak untuk nolak. Karena ini kan tadi Anda larang atas pengetahuan Anda. Ini kasus pertama. Yang kedua, jika orang tua pinjam bank sebelum Anda nikah atau di luar pengetahuan Anda, misalnya mertua pinjam bank karena dia juga butuh duit, lalu pinjam bank 10 juta, terus nanti dicicil oleh mertua, Anda tidak pernah tahu, dan bahkan itu dilakukan sebelum nikah. Terus uang itu dikasihkan ke Anda untuk modal. Maka untuk kasus yang kedua ini, Anda mau ngingkari gimana, kejadiannya sudah berlalu. Nah, tinggal pembahasannya adalah status uang ini halal atau haram. Statusnya halal. Kenapa? Karena Anda mendapatkannya dari mertua dengan cara yang halal. Terlepas bagaimana cara mertua mendapatkan uang itu dari bank. Karena dalam masalah muamalah itu dibatasi yang saling ridho ya, yang uangnya didapatkan saling ridho, itu dibatasi antara interaksi dua orang. Nah, bagaimana cara orang kedua ini mendapatkan uang dari cara orang ketiga? Ini
bukan urusan orang pertama. Anda mertua bank, Anda dapat duit dari mertua dengan cara yang legal, yaitu mertua memberikan pinjaman atau utang ya. Misalnya mertua memberikan utang kepada Anda untuk jadikan modal. Berarti kan Anda mendapatkan dengan cara yang legal, halal. Dan Anda tidak bertanggung jawab bagaimana cara mertua mendapatkan uang itu. Silahkan disimak ulang di kajian Kostama ketika kita membahas tentang kaidah seputar masalah muamalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di situ ada 3 atau 4 kaidah yang kita bahas ya. Salah satunya adalah bahwa transaksi itu tidak melebar. Dulu ada orang Nasrani yang bayar jizyah kepada Abu Musa dengan menggunakan khamr. Lalu Abu Musa tanya kepada Umar. Lalu oleh Umar, jangan kau terima. Kita nerima khamr buat apa? Padahal itu diharamkan oleh Allah. Akhirnya Umar minta kepada Abu Musa, tolong perintahkan orang Nasrani ini untuk menjual khamr itu. Nah, setelah dia dapat duit, barulah duitnya boleh dipakai untuk pembayaran jizyah. Baik, insya Allah Anda bisa memahami riwayat ini yang di situ kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketika kita dapat harta dari A, maka kita tidak bertanggung jawab dari mana A itu mendapatkan hartanya. Wallahu taala alam, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. ANB Official. Subscribe YouTube Ustadz Ami Nurbaiz di channel Ami Nurbaiz. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @Ami_Nurbaiz. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbaiz. Join Telegram channel ANB Official. Ayo, dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441 899 899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Konfirmasi WhatsApp di nomor 0812 2444 3344.